Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dalam surah Ali Imran ayat 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Puan-puan dan tuan, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum? Hal antum bi khair? Alhamdulillah. Wafaqana Allah lil haqqi wal khair wa lil ilmin nafi' wal amali salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita taufik untuk melaksanakan kebaikan juga kebenaran, walil ilmin nafi' wal amali salih, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Rabbana zidna ilman, atau di dalam surah Toha ayat 114 Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, meminta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi zidni ilman. Dari kecil kita sudah hafal ya, Rabbi zidni ilman. Itu di dalam surah Toha ayat 114. Ya Rabb, tambahkan untukku ilmu. Yang meminta siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu beliau hamba Allah yang paling sempurna, paling mulia, bahkan paling pandai, ya, paling bijaksana. Tapi ternyata diminta oleh Allah untuk berdoa, memohon tambahan ilmu. Di mana kita? Di mana posisi kita, status kita yang jauh daripada kesempurnaan, yang susah untuk melakukan kebaikan, padahal sudah jelas pahalanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu
biasakan ya, sebelum kita memulai belajar, mohon kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu. Rabbana zidna ilman, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Atau dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Ibnu Abbas. Pernah dengar nama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Siapa Ibnu Abbas? Coba pilih. Dia keponakan Nabi, atau dia sepupu Nabi, atau dia paman Nabi? Paman. Paman Nabi. Ya. Ya. Paman Nabi bernama Abbas, bukan Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Ini boleh ya? Boleh. Ganti ya. Ibnu Abbasin ya kan? Di ujungnya radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhuma. Ya kan? Huma. Dhamir huma menunjukkan satu orang atau dua orang? Nah, dua orang kan? Dua orang. Kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Nah, sebab di dalam lafaz tersebut juga disebutkan ayahnya yang bernama Abbas. Ya kan? Di dalam bahasa Arab, Ibnu Abbas, Ibnu ya, ini disebut apa? Kunyah. Betul, anak, artinya anak. Istilahnya kunyah. Pernah dengar ya? Kunyah. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kunyahnya apa? Abul Qasim. Ya. Abul Qasim. Kunyah ini gelaran yang disandarkan kepada ayahnya atau kepada anaknya. Ya. Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Siapa anaknya Abbas? Siapa namanya? Namanya Abdullah. Ya. Siapa Abdullah? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari tandas. Ya, keluar dari tandas. Kebiasaan Ibnu Abbas ini selalu membawakan air, ya, membawakan air, ya, untuk Nabi gunakan ya membersihkan tangan, ya,
membasuh tangannya. Nah, suatu ketika keluar Nabi dari tandas, dijumpai Ibnu Abbas sudah ada di hadapan Nabi. Kemudian Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din, ya kan? Wa 'allimhu at-ta'wil. Pernah dengar doa itu? Ya, Allahumma faqihhu, dhamir huwa, ya kan? Dia, ya kan? Ya Allah, faqihkan dia, fahamkan dia. Fahamkan dia apa? Terhadap ilmu agama. Wa 'allimhu, ajarkan dia at-ta'wil. Apa? At-ta'wil di sini maknanya sama dengan tafsir, ya. Nah, ta'wil di sini maknanya sama dengan tafsir. Jadi Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberi kefahaman kepada beliau terhadap perkara agama, urusan agama. Dan memohon kepada Allah agar Ibnu Abbas ini juga memahami makna Al-Quran, tentunya secara benar. Ya, sebab banyak orang sekarang ketika membaca Al-Quran, dia coba memahaminya, tidak merujuk, tidak kembali kepada metode atau penafsiran para ulama salaf, ya kan, daripada kalangan sahabat, ya kan. Terlebih kalau tafsiran itu bersumber langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kebanyakan orang sekarang juga kita jumpai menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan akal, ya kan. Nah, puan dan tuan sekalian, ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, untuk membuka majelis ini kita tadi sudah berdoa. Pertama doanya apa? Rabbi zidni ilman. Ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian yang kedua, Allahumma faqihni fid din, ya. Dhamir hu-nya dirubah jadi apa? Ana, ya. Ni, ya. Oh ya. Yang kedua, doa yang kedua, Allahumma faqihni fid din. Kemudian wa'allimni at-ta'wil, ya. Ini kembali kepada ana, ya. Ya kan, ini pun ana sama. Selain kita yang membaca, harap-harap pun diajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan sebab doa ini, ya, kita bertawassul, ya, dengan doa ini, ya, dengan menyebut nama Allah, maka Allah karuniakan kepada kita kefahaman terhadap agama, juga boleh memahami Al-Quran, kemudian diamalkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita sama-sama belajar ilmu tajwid,
juga harfiah yang memang saya ditugaskan untuk menyampaikannya, ya, meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nasiruddin hafizahullah. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu, memahami ilmu, mengajarkan ilmu, juga mengamalkannya insyaallah. Ya. Mohon maaf kalau suasananya mungkin berbeza dengan ketika Ustadz Nasiruddin menyampaikan, ya. Tapi insyaallah saya akan coba menggunakan bahasa yang mudah difahami insyaallah, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk materi ilmu tajwid juga harfiah, ingin saya mengingatkan kepada kita semua di sini, khususnya saya, bahwa kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas pemberian nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, yakni dua nikmat yang sesungguhnya banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh, ya, as-sihhatu wal faragh. As-sihah, sehat, wal faragh apa? Waktu lapang, waktu luang. Dua nikmat ini yang banyak sekali manusia tertipu, ya. Tidak bersyukur ketika diberikan nikmat sehat, buktinya dia gunakan kesehatannya untuk perkara-perkara yang melalaikan, menjauhkan dia daripada Allah. Juga waktu luang, alhamdulillah Allah berikan kepada kita waktu luang juga kesehatan, kita diringankan langkahnya, dimudahkan hati kita, dilapangkan hati kita untuk berkumpul di majelis zikir, ya. Kata para ulama, yang dimaksud majelis zikir diantaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Siapa? Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar ini bukan berarti atau bukan bermaksud Ibnu Hajar. Hajar apa artinya? Batu. Ibnu Hajar anak batu, bukan. Ya. Bukan itu maksudnya. Atau Abu Hurairah, ya kan? Abu, bapak, Hurairah anak kucing, ya. Nah, ini gelaran yang bukan disandarkan kepada anak atau ayah, tapi gelaran yang disandarkan kepada kecintaan dia, kan, kepada kucing-kucing. Sehingga Nabi SAW juga para sahabat menyebutnya Abu Hurairah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Imam At-Tirmizi, pernah dengar kan? Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi murid daripada siapa? Murid daripada Imam Muslim, ya. Imam At-Tirmizi di akhir hayatnya matanya buta. Beza dengan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ketika kecil buta, ya. Kemudian Allah sembuhkan, ya, dengan sebab doa ibunya. Doa seorang ibu, ya, yang dengan tulus mendoakan anaknya agar diberikan kesembuhan, ya. Jangan sekali-kali kita
menyepelekan, ya, menganggap remeh, menganggap kecil masalah doa. Ya. Ketika kita jumpai anak-anak kita ada perbuatannya yang tak elok, gitu, dia nakal misalnya, koreksi diri kita, ya kan, muhasabah. Mungkin kita masih kurang berdoa kepada Allah, ya. Jadi tolong kita sering-sering berdoa untuk anak kita, ya. Ikhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Farta'u wa qalu wa ma riyadul jannah? Qal hilaqudz dzikr. Idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati taman surga, farta'u. Apa arti farta'u? Maka singgahlah dengan senang, dengan seronok, dengan gembira. Mampir, singgah dengan gembira. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah menjawab, "Hilaqudz dzikr." Halaqah zikir, kumpulan-kumpulan zikir. Para ulama banyak, ya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan majlis-majlis zikir adalah majlis-majlis yang di dalamnya disebut nama Allah, ya, disucikan nama Allah, diagungkan nama Allah, ya. Kemudian dibacakan firman Allah, kalamullah, Al-Quran, disampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan halal dan haram, ya. Itulah majlis zikir. Maka berbahagialah kita sudah berkumpul di majlis zikir. Sebab majlis zikir juga adalah majlis berkumpulnya para malaikat. Berkumpulnya para malaikat. Kalau di dalam majlis itu lebih banyak ketawanya, ya, kemudian lebih banyak omongan-omongan yang atau perbincangan yang tidak berdasarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah, apakah para malaikat akan datang? Tentu tidak, ya. Sebab Rasulullah SAW sudah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha, ya, tidaklah suatu kaum, sekumpulan orang berkumpul, ya, yadhkurunallaha, mereka berzikir kepada Allah, ya, mengagungkan Allah, ya, mempelajari ilmu untuk mengenal Allah, untuk mengenal nabinya, untuk mengenal agama Islam, ya. Illa haffathumul malaikah. Waalaikumsalam warahmatullah. Marhaban bi talibil ilmi. Boleh jawab marhaban. Marhaban bi talibil ilmi. Itu perkataan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika mereka hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang penuntut ilmu. Kenapa? Sebab di dalam majelis ilmu tersebut berkumpul para malaikat, ya. Illa hafathumul malaikah, ya. Apa keutamaan daripada majelis ilmu tadi? Hafathumul malaikah, para malaikat mengelilingi kita, ya. Para malaikat mengelilingi kita. Mata penglihatan kita tak mampu untuk melihatnya karena ia makhluk yang gaib, tapi keimanan kita mesti, ya, mesti meyakininya, ya. Sebab itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa?
Allah turunkan ketentraman, rahmat, ketenangan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat diturunkan. Wa nazalat alaihimus sakinah, ya, ketentraman di dalam hati kita rasakan. Kalau di dalam majlis banyak orang yang masih gelisah hatinya, ya, masih pening kepalanya, ya kan, masih tidak tenang hatinya, itu tanda majlis ilmu tersebut bukanlah majlis ilmu yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin di dalamnya banyak ketawa, ya, banyak main-main, ya, wallahu a'lam. Kemudian keutamaan yang terakhir apa? Ini yang dahsyat, yang luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan dia, membanggakan mereka yang hadir di majlis ilmu, ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kepada siapa dibanggakan? Ya, di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat Allah di langit. Kita dikenal oleh penduduk langit, ya. Tentu kita lebih memilih, ya, diri kita dikenal oleh penduduk langit daripada dikenal oleh penduduk bumi, ya. Penat, capek kalau dikenal oleh penduduk bumi, ya. Mungkin kemana-mana orang akan menghampiri kita, ya kan, minta tanda tangan, ya kan, dan lain sebagainya, melelahkan. Nah, ikhwati fillah, puan dan tuan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu saya ingin mengajak kepada kita semua, khususnya diri kita, mari kita ikhlaskan hati kita, ya. Ikhlaskan hati kita semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada ancamannya, tuan puan sekalian. Siapa saja yang menuntut ilmu, ya, tapi tujuannya untuk apa? Kepentingan duniawi, ya. Dia ingin dikenal oleh manusia, ingin mendapatkan harta duniawi, ya. Ingin mendapatkan pujian dari manusia. Wallahi, demi Allah, maka orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Itulah ancaman yang tegas di dalam hadis yang sahih, ya. Tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak yang jauh, ya. Jadi ikhwafillah, puan dan tuan sekalian, kita ikhlaskan hati kita untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan puan dan tuan sekalian, buku yang saya pegang ini adalah buku yang saya bawa dari Mesir, ya. Jadi buku ini cuma satu. Buku ini cuma satu. Al-Mulakhas Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, ya. Jadi bermakna Al-Mulakhas. Al-Mulakhas, pernah dengar Al-Mulakhas? Ringkasan, ya. Ringkasan, ya. Ringkasan ilmu tajwid yang bermanfaat, ya. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah seorang mudarris Al-Quran. Ma makna mudarris? Mudarris, guru, ya. Bisa juga disebut muallim, ya kan? Mudarris, muallim, atau kalau tak tahu, mudarris, muallim, ustaz. Itu kata terakhir. Nah, penulisnya Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad, ya. Beliau mudarris Al-Quran Al-Karim, ya, dan tajwid. Di mana? Di Masjid An-Nabawi, ya. Di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita kalau sholat di Masjid Nabi, satu kali sholat pahalanya berapa?
ya. 1000 lebih baik daripada sholat di masjid selain Masjid Nabi, kecuali Masjidil Haram, ya kan? Masjidil Haram berapa? 100.000. Masjidil Aqsa berapa? 200. Tapi di dalam riwayat yang paling sahih bukan 500, 250. Ya. Diskon. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Dzar, ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, rahimahullah, juga Imam Al-Zahabi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Salat di masjidku 4 kali lebih banyak daripada salat di Masjid Al-Aqsa." Maknanya apa? Kalau 4 kali lebih banyak, 1000 bagi 4 berapa? 250. Ini kita berbicara masalah derajat hadis, ya. 250 adalah riwayat yang paling sahih dalam masalah ini. Artinya apa? Yang 500 bisa jadi diperdebatkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Nah, itu ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada yang tahun ini melaksanakan ibadah haji. Oh, alhamdulillah. Mudir, ya, mudirah, ya. Bahasa Arabnya mudirah. Kalau di dalam university bukan mudirah tapi roisah. Roisah itu rektor, ya kan, rektor. Kalau rois untuk laki-laki kan, mudir untuk laki-laki, ditambah tak marbutah mudirah untuk perempuan. Nah, ya mudah-mudahan kita doakan bos kita, ya, mudirah, Kak Fatina, ya, mudah-mudahan diterima ibadah hajinya. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah." Wal hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada balasan lain kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya dosa-dosanya diampuni, ya. Orang masuk surga mungkin tak masih ada dosa? Tak mungkin, ya. Orang masuk surga mesti dosa-dosanya tak ada, sudah habis, ya. Nah, mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dalam hadis yang sahih, ya, "Man hajja lillah falam yarfuth." Barang siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, falam yarfuth, ya, selama berhaji dia tidak pernah berkata kotor, ya. Walam yafsuk, juga tidak bermaksiat, ya. Raja'a kayaum waladathu ummu, maka dia kembali ke negerinya, ya, ke Malaysia, ya, ke negeri-negeri lain tempat tinggalnya, ya, kawaladathu kayaum waladathu ummu, seperti baru dilahirkan, ya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam materi at-tajwid ini, saya ingin mengulang lagi, boleh, ya? Sebab Ustaz Nasiruddin, beliau belum banyak kan menyampaikan materi tajwid, ya kan? Juga harfiah pun belum banyak, ya.
Jadi saya berharap diberikan izin untuk bisa menyampaikan kembali, ya. Mungkin mengulang murajaah. Mungkin banyak di antara kita yang rajin mencatat, rajin menulis, atau cepat ingat tapi cepat lupa. Ya. Ketika belajar ingat, ya, balik ke rumah sudah lupa, ya. Nah, ikhwati fillah, puan dan tuan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin apa yang akan saya sampaikan, ya, di dalam majelis ilmu ini berkenaan dengan ilmu tajwid dan harfiah berbeza dengan Ustadz Nasiruddin. Saya tak tahu berbezanya nanti banyak atau tidak, ya. Tapi yang jelas berbeza, ya. Dalam tajwid ini, kalau Ustadz Nasiruddin macam mana? Apakah setiap orang diminta membaca? Tak. Justru ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, puan dan puan sekalian, ya, maudhu', ya, perbincangan dalam ilmu tajwid adalah Al-Qur'an, ya. Maka mestinya kita kembali kepada Al-Qur'an, ya. Tak boleh sekedar materi kita tulis, kita fahami tanpa kita terus praktekkan, ya. Jadi saya ingin meminta, ya, kepada setiap kita, misalnya untuk pertemuan sekarang baca 10 ayat saja, ya. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat, ya. Termasuk basmalah, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbezaan pendapat, ya, panjang, ya. Kemudian ditambah surah Al-Baqarah 5 ayat, jadi 10 ayat. Cukup 10 ayat, ya. Baca satu-satu. Encik siapa nama? Hasnan, ya. Encik Hasnan baca ayat pertama, ya. Akhi Nazri baca ayat kedua, terus ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, ya. Baki 3 orang, ulang lagi lah dari surah Al-Fatihah ayat pertama, ayat kedua, ketiga. Dari sana kita akan sama-sama menilai diri kita, ya. Di mana, ya, sejauh apa penguasaan kita terhadap ilmu tajwid, juga makharijul hurufnya, ya. Dari sana kita akan keluarkan apa saja, ya, perkara-perkara yang berkenaan, ya, dengan ilmu tajwid yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu, ya. Apa saja kita akan uraikan, ya kan? Kita akan jelaskan, kita akan sama-sama belajar. Itu lebih efektif, ya, dan lebih bermanfaat insyaallah, ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya akan mulai, ya. Tentu saya akan mengambil banyak manfaat daripada kitab yang saya miliki ini, ya. Ini kitab tak saya beli, ya, hadiah dari kawan juga. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Penulis membuka kitabnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil. Al-Muzammil ayat 4, ya. Apa bunyinya? Warattilil Qur'ana
tartila. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkanlah olehmu, ya, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil, ya. Makna tartil nanti akan datang kemudian, ya, tidak dijelaskan sekarang, ya. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Kenapa kita diminta Allah untuk membaca Al-Quran secara tartil? Sebab apa? Sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melalui malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tartil, ya, secara tartil. Nah, kemudian penulis, ya, meneruskan, ya, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Apa bunyi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Al-mahiru bil Qur'ani, ya, ma'as safaratil kiramil bararah. Oke. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fi, ya, pelik sedikit bahasanya, wa yatata'ta'u fi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Ada yang faham? Ini motivasi untuk kita semua, puan dan tuan sekalian yang dirahmati Allah, ya, agar kita semangat mempelajari Al-Quran, ya, semangat juga untuk membaca Al-Quran, ya, di mana saja. Kalau di Mesir, pengalaman saya, Masya Allah, mendapati orang yang membaca Al-Quran itu mudah. Kita menunggu bus di stasiun, banyak orang yang membaca Al-Quran. Di dalam bus sambil berdiri, ada juga orang yang membaca Al-Quran. Di dalam tren, kereta api, juga ada yang membaca Al-Quran. Bahkan yang sambil jalan pun ada yang membaca Al-Quran. Jadi Masya Allah, Al-Quran menjadi sahabatnya, ya. Itulah, ya, janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Syafaat li ashabi, untuk sahabatnya, ya. Kita tak boleh mengaku sebagai sahabat Al-Quran kalau kita masih menjauhkan diri kita daripada Al-Quran, ya. Al-Quran hanya sebagai hiasan di dalam rumah, hiasan di dalam lemari, ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir, orang yang pandai membaca Al-Quran secara tartil, ya, ma'as safaratil kiramil bararah, kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat, ya, para malaikat Allah yang mulia juga berbakti, ya. Itu balasan untuk orang yang pandai membaca Al-Quran secara tartil, juga mengamalkannya. Tak cukup membaca Al-Quran. Makna hadis ini bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi dia coba memahami Al-Quran secara benar dan mengamalkannya, ya. Kemudian apa? Walladzi, ini yang kedua. Masih banyak kaum muslimin, mungkin majority, ya, mayoritas kaum muslimin yang termasuk dalam kategori kedua ini. Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fi,
apa namanya, terbata-bata, ya, tersangkut-sangkut, merangkak-rangkak, ya. Wa huwa alaihi syaq, berat atasnya, ya, berat untuk membaca. Lahu ajran, 2 pahala untuknya. Dapat 2 pahala. Pertama, pahala membaca Al-Quran. Kita tahu pahala membaca Al-Quran, setiap huruf dinilai 10 kebaikan oleh Allah. Itu yang minimal, minimum, ya. Maksimum tanpa batas, ya, unlimited, ya, tanpa batas, ya. Pahala kedua, pahala dia berjuang, bersungguh-sungguh untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, ya, terus menerus, ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke dalam muqaddimah, ya, muqaddimat an ilmi tajwid. Muqaddimat an ilmi tajwid, ya. Pembuka, ya, pendahuluan, ya, di dalam ilmu tajwid, ya. Di sini penulis menuliskan beberapa soalan juga jawaban, ya, yang berkenaan tentang ilmu tajwid sebagai pendahuluan, sebagai muqaddimah, ya. Mungkin Ustadz Nasruddin pernah menyampaikannya, tapi kita ulang kembali, tidak apa-apa. Ma huwa at-tajwidu? Ma, apa ma? Apa? Huwa. Ma huwa at-tajwidu? Apa? Huwa apa huwa? Dia kan, at-tajwid, tajwid, ya. At-tajwid dia muzakkar, bukan muannats, ya kan? Muzakkar. Boleh kita kenali, tak ada tak marbutah, ya. Tak ada tak marbutah, ya. Ma huwa tajwid? Apa pengertian at-tajwid? Apa definisi at-tajwid? Jawaban, at-tajwidu lughatan at-tahsinu. Tajwid lughatan. Apa lughatan? Secara bahasa. Kalau istilah apa? Secara istilah bahasa Arabnya istilahan, ya kan? Lughatan bahasa, istilahan istilah. At-tajwidu lughatan, tajwid secara bahasa at-tahsinu. Apa makna at-tahsin? Memperelokkan sesuatu atau memperbaiki, ya, memperbaiki sesuatu. Itu makna tajwid, ya, makna tajwid. Kemudian secara istilah, i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, di sana ada lafaz hak, haqqahu wa mustahaqqahu, haknya dan mustahaknya, ya. Nanti kita akan fahami, ya, insyaallah. Secara istilah tajwid apa? I'ta'u kulli harfin. I'ta'. I'ta' ini dia isim masdar daripada a'ta, yu'ti, i'ta', ya. Ini sekaligus atau sekalian belajar bahasa Arab, ya, harfiah sekalian. Sebab saya ingin kita mempelajari harfiah, ya, itu juga disertai tafsirnya, ya. Insyaallah yang jadi kitab rujukan, ya, adalah tafsir
bil ma'thur Ibnu Katsir, ya. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir, sebab beliaulah, ya, yang populer, ya, di dalam tafsir bil ma'thur, ya. Apa makna bil ma'thur? Tafsir bil ma'thur itu adalah tafsir yang sumbernya diambil daripada Al-Quran, hadis, perkataan para sahabat. Nah itu, ya. Jadi tak hanya harfiah kita akan pelajari, juga tafsirnya. Ya'ta, ya. Ya'ta'u. Jadi secara lughatan tadi apa? Tajwid, ya. At-tahsinu, ya. At-tajwid. Ini muzakkar, Cik. Muzakkar itu untuk laki-laki, ya. Kalau ditambah tak marbutah jadi muannats untuk perempuan, ya. Sehingga soalannya apa? Ma huwa tajwid? Huwa untuk dia, ya. Kalau tajwidah mahia jadinya, ya. Sambil belajar insyaallah. Ya. Oh ya. Ustaz, dia pakai tak, tapi ada juga yang Ustaz cakap takrif tu. Ta'rif. Ada di sana kan? Ada ya. Memperelokkan sesuatu. Ya, memperelokkan sesuatu atau memperbaiki sesuatu. Lepas tu bila ilmu tajwid, Ya'ta'u, setiap huruf, ya, kulli harfin, iya, yang betul memenuhi hak setiap huruf, yakni sifat aslinya. Mustahak. Ya, haknya itu sifat asli. Mustahak sifat yang datang daripada sifat asli itu. Sama, okey. Tak ada masalah. Boleh pakai boleh sebab bukunya pun hanya satu kan. Tak apa. Kalau nak kirim dari Mesir nanti mahal biaya kirimnya. Ustaz boleh pakai ini tak boleh? Boleh. Saya pun ada, tapi saya untuk menyampaikan ilmu lebih memilih sumbernya, ya. Mungkin penulis kitab itu pun sama, mengambil maklumat dari ini. Tak apa, Ustaz pakai tu. Ya. Dari sama okey. Okey ya. Okey insyaallah. Ya. Jadi lughatan at-tahsin, ya. Secara istilah i'ta tadi kan, i'ta'u kulli harfin, ya. Melafazkan atau memberikan setiap huruf itu, ya kan? Apa? Haknya, haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi hak dan mustahaknya, ya. Melafazkan atau memberikan setiap huruf itu kan, hak dan mustahaknya, ya. Dilafazkan secara betul sesuai dengan makharijul hurufnya, makhrajnya, ya kan? I'ta tadi, ya. I'ta, ya. I'ta ini masdar kan daripada a'ta, yu'ti. A'ta yu'ti, i'ta'an. Jumpa kan? A'ta yu'ti i'ta'an. A'ta yu'ti i'ta'an, ya. I'ta ini di dalam ilmu tasrif kan, saraf, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan hak dan mustahaknya, ya. Kalau haknya itu, ya, adalah sifat asli kan, seperti gunnah di sini kan, wa mad,
mad, ya kan, panjang dan pendeknya, ya kan. Wa tarqiq wa tafkhim wa ghair dzalik min ahkam tajwid. Tafkhim dan tarqiq. Apa makna tafkhim? Tebal, ya kan? Ya, tarqiq tipis. Tafkhim dan tarqiq itu adalah mustahak, sifat yang ditimbulkan daripada sifat asli. Ada pembahasannya. Ini kita ingin mempercepat dulu, ya. Apa soalan dan jawaban yang penulis sudah masukkan di dalam kitabnya ini berkenaan dengan muqaddimah ilmu tajwid. Kemudian soalan berikutnya, ma hukmu tajwid syar'an? Ma hukmu? Apa hukum at-tajwid? Tajwid syar'an, secara syarak, ya kan? Apa hukum tajwid secara syarak? Ya. Jawabannya apa? Hukmuhu syar'an, hukumnya secara syar'i, al-ilmu bihi fardu kifayah, ya. Al-ilmu bihi fardu kifayah. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya apa? Al-ilmu bihi fardu kifayah. Iya. Kita mempelajari, ya, ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, ya. Namun wal amalu bihi, beramal dengannya, fardu ain ala kulli muslimin wa muslimah, hukumnya fardu ain, ya. Mempelajari ilmu tajwid, ya, hukumnya fardu kifayah. Maksudnya ilmu tajwid yang di dalamnya kita mempelajari, ya, semua perkara, semua hal-hal yang berkenaan dengan tajwid, ya, termasuk perbezaan, ya, antara ulama, ya, sebab ada perbezaan antara ulama Kufah, ulama yang tinggal di Baghdad dengan ulama yang tinggal di Madinah. Itulah yang dimaksud dengan mempelajari ilmu tajwid dihukumi fardu kifayah itu, ya. Sedangkan beramal dengannya, ya, fardu ain, ya, wajib, ya, atas setiap muslim dan muslimah untuk mengamalkannya. Ketika membaca Al-Quran, ya, dihukumi wajib, ya, atas kaum muslimin untuk membaca Al-Quran secara benar, ya, berdasarkan ilmu tajwid, juga makharijul hurufnya, ya. Dalilnya apa? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil, ya. Kemudian ma huwa maudhu'u ilmi tajwid? Ma, apa? Maudhu', apa maudhu'? Maudhu' apa? Palsu. Ya. Pernah dengar hadis maudhu' sih? Palsu, ya. Maudhu' di sini bukan palsu, ya. Apa tajuknya? Apa perbincangan? Ya. Ma huwa maudhu', ya, ilmu tajwid. Apa dia perbincangan ilmu tajwid, ya? Apa jawabannya? Al-alfazul Qur'aniyah al-karimah, lafaz-lafaz, ayat-ayat Al-Quran al-Karim, firman Allah, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Itulah maudhu', ya, perbincangan, ya. Kemudian apa lagi? Soalan berikutnya, ma hiya thamratu ta'allumi hadzal ilm? Ma hiya thamrah? Thamrah ada tak marbutah, thamratun. Ma hiya, boleh difahami
Sebab samratun itu muannas, maka domirnya hiya, bukan huwa. Ma hiya samratun, ya. Ma hiya samratu ta'allumi hadzal ilmi. Apa samrah? Apa samrah? Apa samrah? Samrah itu secara makna dalam bahasa Arab artinya buah. Samrah, buah, ya. Maksudnya apa? Hasil, matlamat, ya. Apa matlamat daripada mempelajari ilmu tajwid? Nah, samratuhu, ya, hasilnya, matlamatnya adalah saunul lisani. Apa saun? Apa? Saunu. Sad waw nun. Saunu. Saunul lisani, ya. Memelihara lisan, menjaga lisan. Ada di sana? Menjaga lisan anil khoto'i, daripada kesalahan. Fi kalimatil Qur'anil Karim, daripada kesalahan ketika membaca ayat Al-Quran. Ada di sana kan? Ya, itulah matlamat kita, ya. Puan dan tuan sekalian, untuk itu, oleh itu, ya, kalau kita nak betul-betul serius belajar ilmu tajwid, maka kita pun serius untuk berusaha, berupaya mencapai matlamat itu, ya kan? Kalau tak membaca Al-Quran, tak terus praktek, macam mana nak sampai kepada matlamat, ya kan? Nah. Kemudian apa? Soalan berikutnya, manil ladzi, man. Apa arti man? Man siapa? Alladzi. Kalau alladzina orang-orang, ya kan? Alladzi yang. Wada'ahu. Wada'a, apa arti wada'a? Wada'a, yada'u, wada'a. Di dalam Al-Quran ada, ya, wada'at. Wada'at itu berkenaan dengan ibunda Isa alaihissalam, Maryam. Wada'at maknanya melahirkan, ya, meletakkan, gitu kan? Wada'a. Nah, wada'a. Ini wada'a, fi'il mudhari'nya apa? Yada'u, ya kan? Meletakkan. Wada'at di dalam Al-Quran ditulis wada'at, melahirkan, maknanya meletakkan, ya. Nah, di sini maksudnya apa? Manil ladzi wada'ahu, siapa yang meletak, apa namanya? Wada'ahu, ya, yang meletakkan ilmu tajwid ini, ya. Siapa yang sudah mengkodifikasinya? Siapa yang sudah bukan mengkodifikasi itu, dia sudah merumuskan, ya kan? Merumuskan ilmu tajwid ini, ya kan? Mengumpulkan maklumatnya, membuat teori, materi berkenaan dengan ilmu tajwid ini. Siapa di sini jawabannya? Wada'ahu a'immatul qiraah. A'immah. A'immah jamak daripada imam. Imam jamaknya a'immah, ya. Para imam, para ahli al-qiraah, qiraat. Puan dan tuan sekalian, Syekh Muhammad Ahmad ini, beliau mendapatkan sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukunya sangat layak untuk kita
pelajari, sangat layak untuk kita ambil manfaatnya. Ya. Beliau hafal Al-Quran, kemudian mendapatkan sanad dalam ilmu tajwid, itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nomor apa maksudnya? Oh iya. Di sini ini kalau kita tengok ya, Syekh Muhammad di sini ya. Ini kan ke atasnya panjang ya, sampai ke sini. Ini silsilah rijalil isnad li khadimil Qur'anil Karim. Jadi sanad ya, silsilah ya, silsilah rangkaian sanad ya kan, khadimul Quran ya, Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad ya. Di dalam riwayat Hafiz an Asim ya. Jadi beliau mengambil sanad Al-Quran riwayat Hafiz an Asim. Hafiz ini muridnya Asim. Hafiz dia dia lahir tahun 90 Hijriah. 90 Hijriah. Asim dia meninggal tahun 120 awal ya, 120. Sehingga ketika gurunya ini meninggal, Hafiz ya umurnya 30-an ya, masa itu ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian soalan berikutnya, mimmastumidda hadzal ilm. Mimmastumidda hadzal ilma. Mimmastumidda hadzal ilma. Dari mana ilmu tajwid ini ya diperoleh? Maksudnya teori ilmu tajwid ini didapatkan dari mana? Apa dalilnya? Itu maksudnya ya. Apa dalilnya ya? Dari mana sumbernya ya? Jawabannya ustumidda minal Qur'anil Karim ya. Diperoleh dari Al-Quran Al-Karim ya kan? Liqaulihi ta'ala warattilil Qur'ana tartila ya. Dalilnya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Surah Al-Muzammil ayat 4. Kemudian diambil juga dari was sunnah an-nabawiyah asy-syarifah. Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa min kaifiyah qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Berdasarkan ya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ya. Berdasarkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ya. Inilah tajwid dan makharijul hurufnya itu diambil daripada keterangan ya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau membaca ya kan. Tsumma min kaifiyah qiraati sahabah, kemudian bagaimana para sahabat membacanya ya. Ya. Bagaimana para sahabat mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan. Wa tabi'in wa atba'ihim ya kan. Wa a'immatil qiraah ila an wasala ilaina bitawatur ya. Hingga sampai kepada kita secara mutawatir ya.
mutawatir. Ada kan hadis mutawatir, ya. Hadis ahad, mutawatir, ahad, ya. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, ya kan, yang tidak mungkin ada keraguan, kesalahan. Nah itu contoh hadis mutawatir, ya. Masalah apa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam, Dajjal, fitnah Dajjal, itu hadisnya mutawatir, ya kan. Nah, kemudian ma ghayatuhu, apa tujuan mempelajari ilmu tajwid ini, ya? Apa tujuan mempelajari ilmu tajwid, ya? Apa tujuan kita mempelajari ilmu tajwid? Apakah sekedar, ya, memperbaiki bacaan kita, ya kan? Membacanya secara tartil? Tidak, ya. Tujuan yang lebih mulia adalah al-fawzu bisa'adatid darain. Al-fawzu bisa'adati ad-darain, memperoleh kejayaan, kebahagiaan. Ad-darain, ad-darain, di dunia dan di akhirat. Itulah tujuan utama kita mempelajari ilmu tajwid, ya. Ma fadluhu, apa keutamaannya? Ma, apa fadluhu, keutamaannya, ya kan? Annahu asyraful ulum wa afdaluha, ya. Ilmu tajwid itu, ya, termasuk daripada ilmu yang paling istimewa, ya. Yang paling istimewa, ya. Kenapa? Lita'alluqihi bi asyrafil kutub wa afdaliha, ya. Karena ilmu tajwid ini, ya, berkaitan langsung, gitu kan? Berkaitan langsung dengan apa? Dengan kitab yang paling mulia. Asyraf al-kutub, kitab yang paling mulia. Apa itu? Al-Quran, kalamullah, ya. Ala wa huwal Qur'anul Karim, ya. Kitab itu adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, ini beberapa soalan dan jawaban yang mesti kita ambil perhatian dan ingat baik-baik, ya, agar niat kita mempelajari ilmu tajwid, mempelajari Al-Quran, tafsirnya, ya, tetap terjaga keikhlasan itu, ya, semata-mata mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, puan dan tuan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian adabut tilawah. Adabut tilawah. Adab, apa adab? Adab-adab. At-tilawah, membaca. At-tilawah dengan al-qiraah beza. At-tilawah ini tak sekedar membaca, ya. At-tilawah itu tak sekedar membaca, ya. At-tilawah ini dia coba untuk juga memahami, merenungi, mentadaburi, ya. Sehingga betul, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Qur'an. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatslu tala yatslu tilawah, ya. Yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, ya. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, sekumpulan orang di rumah Allah, di masjid. Mereka yatslu, membaca,
juga mentadaburi Al-Quran, ya, melainkan Allah akan menurunkan rahmat, ketentraman, malaikat meliputi mereka, nama-nama mereka disebut Allah di hadapan para malaikat. Nah, jadi beza al-qiraah dan at-tilawah. Kita nak tilawatul Quran, bukan qiraatul Quran, ya, tilawatul Quran, ya, tak sekedar membaca tapi juga kita pelajari tafsirnya, ya. Inna liqari'il Qur'anil Karim adaban yajibu an yatahalla biha, ya. Sesungguhnya bagi seorang pembaca Al-Qur'an, ya, wajib memperhatikan adab, ya kan? Wajib dia memperhatikan adab, wajib menghiasi dirinya dengan adab, ya, dengan adab ketika hendak membaca Al-Qur'an. Wa an yuhafidhu 'alaiha 'inda qira'atihi lahu, ya, dan tetap memperhatikan adab-adab tersebut ketika dia sedang membaca Al-Qur'an, ya. Ya. Jadi ada adab yang berlaku sebelum dia membaca Al-Quran, ada juga adab yang masih berlaku ketika dia membaca Al-Quran. Nah, fa innahu kama 'arrafana nabiyuna wa rasuluna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu kalamullahi ta'ala, ya, wa annahu kama qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, apa khairukum? Sebaik-baik kamu. Kum, antum, kamu. Man ta'allama al-Qur'an, man, siapa? Ta'allama al-Qur'an, yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Itulah sebaik-baik orang, ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, disebutkan di sini, ya, di antaranya oleh Imam An-Nawawi, ya, fayanbaghi liqari'il Qur'anil Karim an yajlisa lil qira'ah, ya, hendaknya selayaknya, sepatutnya bagi pembaca Al-Quran itu dia duduk, ya, dia duduk dengan apa? Sakinan, duduk dengan tenang, sakinah, ya kan? Duduk dengan tenang, khasyian, khusyuk, ya, menghadirkan hatinya, khusyuk. Sebab yang dia baca adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang di ya, khusyuk, tenang, khusyuk, ya. Jelas, ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Hasyr, ya, Naam, surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ya. Seandainya kalau Al-Quran ini diturunkan ke atas gunung, niscaya, sungguh kamu akan melihatnya hancur, ya kan? Karena takut kepada Allah, khusyuk, ya. Nah, itu. Jadi kita mesti menjaga adab ini, kita duduk dengan tenang dan khusyuk, ya. Di dalam rumah, meskipun ada mahram kita, jangan kita nak buat seenaknya. Apa itu? Kita tak menggunakan kerudung, hijab, ya kan, rambut nampak,
Ya kan? Ada orang macam itu kan? Ya. Karena di dalam rumah, ya. Ini tak sepatutnya terjadi, ya. Mesti, ya, dia perhatikan adab berkenaan dengan membaca Al-Quran ini. Ya. Ini termasuk adab, ya. Haram tak? Tak haram, ya. Haram tak? Ya. Tapi adab, ya, ini adalah bagian daripada agama, ya. Dia bagian dari din, agama, ya. Akhlak dan adab bagian daripada agama, ya. Hendaknya setiap muslim menghiasi dirinya dengan adab-adab yang mulia. Ya. Dalilnya oh iya. Berkenaan dengan membaca Al-Quran untuk perempuan, ya, dengan dia tidak memakai kerudung, ya. Memang belum saya jumpai, ya. Belum betul, ya. Tak ada dalil, betul, ya. Tapi kembali lagi kepada adab, ya. Kita hendaknya menjaga adab, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, bil ilmi wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Bil huda di sini dengan petunjuk. Petunjuk di sini adalah ilmu, ya, ilmu yang universal berkenaan dengan syariat, dengan adab-adab, ya kan, dengan akhlak, dengan muamalat, wa dinil haq. Apa dinil haq? Ya, amal. Ya, Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah ini, petunjuk yang dimaksud adalah ilmu, ya, ilmu yang universal, ya, ilmu yang tadi saya sebutkan berkenaan dengan syariat, adab, muamalah, apalagi akhlak, ya kan, wa dinil haq, dan amal, ya. Tak cukup kita sekedar mempelajari ilmu tapi tak mengamalkan. Itulah yang dimaksud oleh para ulama. Hendaknya adab-adab, ya, yang oleh para ulama dirumuskan, ini oleh para ulama, ya, dirumuskan, itu tidak sekedar dibaca tapi juga diamalkan, ya. Ya. Boleh difahami kan? Itulah yang membezakan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi dan Nasrani, ya. Di dalam surah Al-Fatihah disebutkan ghairil maghdubi alaihim, ya. Al-maghdubi alaihim. Siapa yang dimaksud? Orang Yahudi. Waladdallin, orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Ya, sebab ada padanya ilmu tapi tak dia amalkan. Ya. Kaum muslimin apabila, ya, mohon maaf, sifat, ya, sifat kesehariannya, ya, dia hanya mengetahui ilmu tapi tak mengamalkan, maka sama dengan sifat Yahudi. Ini penjelasan para ulama, ya, ketika menafsirkan ayat ini, ya. Kemudian orang Nasrani kenapa sesat? Sebab mereka beramal tanpa ilmu. Nah, agama Islam adalah agama yang sempurna, antara ilmu dan amal berkumpul, gitu kan? Ini, ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hendaknya adab-adab ini kita perhatikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, ya. Ini sedikit lagi, ya.
Surah Al-Anfal ayat 2, ya, surah Al-Anfal ayat 2. Surah Al-Anfal ayat 2, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman saja yang apabila dibacakan ayat Al-Quran atau dia membaca ayat Al-Quran, ya kan, wajilat qulubuhum, ya, ada getaran dalam hatinya, ya, dia merasakan getaran itu di dalam hatinya, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dibacakan ayat-ayat Al-Quran atas mereka, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, inilah pentingnya adab, ya. Tentu berbeza, ya. Kita buat perbandingan secara jujur, ya. Beza tak ketika kita berpakaian bersih, kita berwudu, ya kan? Kita berhijab, kita mengenakan songkok, kopiah, memakai wangi-wangian, ya kan? Kemudian kita duduk dengan tenang di dalam misalnya musola yang ada di dalam rumah, gitu kan? Atau di atas kursi. Kita membaca Al-Quran, kita lihat terjemahannya, suasana akan berbeza dengan orang yang duduk di atas kursi, ya, dia pakai kaos, mohon maaf, tak berhijab, ya kan, belum mandi, ya, tak memakai wangi-wangian, ya kan, duduk di hadapannya ada televisi, ada TV. Beza tak suasananya? Tentu berbeza. Inilah hikmah daripada adab ini, ya, untuk kita perhatikan, ya. Terlebih itu tadi yang kita baca adalah firman Allah yang suci, ya. Firman Allah yang suci yang dibawa oleh malaikat Jibril yang suci, ya. Malaikat Jibril yang suci yang menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi sebelumnya. Subhanallah. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini sampai pukul berapa, ya? 10, ya. Baik, ini terakhir, ya, sikit je, ya, penutup, ya. Insyaallah untuk perjumpaan mendatang kita akan lebih fokus, ya, terus kepada materi, ya, terus kepada praktek membaca Al-Quran, kemudian kita pelajari ilmu tajwidnya, begitupun dengan harfiah, tafsirnya, bahasa Arabnya, ya. Sebab ini pertemuan pertama, muqaddimah, ya. Mohon maaf, ya. Ini terakhir, zahratun. Apa zahrah? Bunga. Zahra, bunga, ya. Beda dengan zahra'u. Ada kan disebut zahra'u, zahra. Ada apa sebutan Fatimah Az-Zahra, ya kan? Ada orang-orang sebut Fatimah Az-Zahra. Maksudnya bukan bunga Zahra di sana. Zahra'u, bersinar, bercahaya. Dia muannats, mudzakarnya Azhar. University Al-Azhar, itu university yang bercahaya, bersinar. Dia muzakkar. Kalau ini zahratun, bunga. Zahratun min bustanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya. Bunga daripada bustan. Apa bustan?
taman Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini penulis membawakan hadis, ya, sebagai penutup, ya. Inilah yang dimaksud Zahrah oleh penulis, ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa? Radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Khadim, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah mendengar daripada lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan yang menyakitkan hatinya, ya. Rasulullah tidak pernah berkata, "Kenapa engkau tidak melakukan ini?" Ya, lakukan ini. Kenapa engkau tidak melakukan ini? Tak pernah mendengar perkataan itu daripada lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, ikuti petunjuk Nabi. Ketika kita bermuamalah dengan pembantu, ya, di rumah, bermuamalahlah dengan sebaik-baiknya, ya. Karena bisa jadi itu sebab engkau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Bermuamalah dengan kucing, dengan anjing, itu bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan neraka, kan? Ya. Nah, ini sudah jelas hadisnya. Nah, ini an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, ini dari Abu Musa. Abu Musa ini nenek moyangnya Abu Musa al-Asy'ari. Nenek moyangnya siapa? Abu Hasan al-Asy'ari. Pernah dengar, ya, Abu Hasan al-Asy'ari, ya. Warga Melayu, ya, banyak, ya, mengiktiraf dirinya mengikuti akidah al-Asy'ariyah, dinisbatkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari, padahal ini tidak benar, ya, tidak benar, ya. Sebab di akhir hayatnya Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari, ya, keturunan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, kembali kepada akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak mentakwil sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an, ya. Yadullah, tangan Allah, tidak ditakwil menjadi kekuasaan Allah, apalagi, dan masih banyak lagi, ya. Nah, ini kekeliruan yang ada di tanah Melayu, ya, Indonesia, Malaysia, dan negeri-negeri Timur Tengah lainnya pun sama, ya. Apa bunyinya? Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bi kal-at-rujjah. Kal-at-rujjah, ya. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an juga mengamalkan Al-Qur'an kal-at-rujjah. Kal-at-rujjah ini dia semacam lemon, ya. Semacam lemon, buah semacam lemon, sejenis lemon. Iyalah. Lemon, ya, kalau lahjah Indonesianya lemon. Iya, sejenis limau, ya. Wangi, ya. Kemudian enak rasanya, ya kan? Ta'muhu tayyib wa rihuhu tayyib. Rasanya enak, kemudian wangi. Inilah orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Artinya secara zahir dan batin dia baik, ya. Dia bisa memberikan warna kepada orang lain, ya. Bisa mempengaruhi orang lain kepada kebaikan. Kemudian wal mu'minul ladzi la yaqra'ul qur'ana wa ya'malu bi katamrah ta'muhu thayyib wala rihalaha. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, yang malas membaca Al-Qur'an, ya, tapi dia beramal dengannya,
Dia tidak membaca Al-Quran, tapi tanpa dia sadari dia beramal dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Ya. Ya. Kan tidak bisa kita terima, ya, secara logika, ya. Dia tidak membaca Al-Quran, bagaimana dia mengamalkan Al-Quran, gitu kan? Bagaimana dia tahu isi Al-Quran? Ini maksudnya dia tidak membaca Al-Quran, tapi secara tak sadar, gitu kan, dia mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran tentang kejujuran, gitu kan, kebaikan, secara tak sadar. Macam mana? Apa perumpamaannya? Katamroh, seperti tamar. Apa tamar? Kurma, ya kan? Ta'muhu tayyib, rasanya enak, manis, ya kan? Wala rihalah, tapi tak berbau, gitu kan? Kurma tak berbau kurma, tapi rasanya manis. Itulah orang mukmin yang malas membaca Al-Quran, tapi secara tak sadar dia mengamalkan isi Al-Quran, ya. Artinya tetap dia mendapatkan kebaikan daripada apa yang dia amalkan, gitu kan? Nah, kemudian apa? Wa mathalul munafiq, perumpamaan orang munafik. Alladzi yaqra'ul Qur'an, dia membaca Al-Quran, orang munafik ini. Karraihana, rihuha tayyib wa ta'muhu mur. Ya, seperti minyak wangi. Ya, ada baunya, rasanya pahit. Ya kan? Minyak wangi rasanya pahit, wangi rasanya pahit. Ya, baik di hadapan, buruk di belakang. Ini orang munafik. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kal hanzalah. Orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, ya, apalagi mengamalkannya, kal hanzalah, seperti hanzalah, buah hanzalah. Saya pun tak tahu buah hanzalah macam mana, ya. Tapi yang jelas ta'muha mur, rasanya pahit. Wa khabith, bau, ya, menjijikkan, gitu kan. Warihuha mur, dan wanginya, ya ini apa, tak sedap, gitu kan. Inilah orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Nah, ya, sekarang pilihan kita nak menjadi mukmin yang mana? Yang rajin membaca Al-Quran, kemudian coba memahami dan mengamalkan, ya, agar kita dinilai Allah, ya, baik secara zahir dan batin, atau orang mukmin yang malas tapi tanpa disadari dia mengamalkan sebagian nilai, bukan semua, sebagian nilai Al-Quran. Wallahu alam. Hanzalah. Nah, tulisannya ini. Al-Hanzalah. Hanzalah, ya. Hanzalah, ini nama buah, Hanzalah, ya. Hanzalah, ya. Tapi ada orang diberi nama Hanzalah. Busuk dan pahit. Puan dan tuan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Allah Subhanahu wa taala terima amal saleh kita, ya. Diberikan kekuatan untuk bisa memahami, mengamalkan, juga mengajarkannya, insyaallah, ya. Yang benar hanya datang dari Allah, juga Rasulnya. Yang salah datangnya dari diri saya, juga dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari apa yang saya ucapkan dan buat, ya, apabila itu salah, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Iya, daripada awal tadi, dari sahabat Anas, Abu Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu riwayat Imam Al-Bukhari dalam bab Fadail Al-Quran, keutamaan Al-Quran, ya.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.